saya Magdalena Kirans. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Gizi Kesehatan. Baik teman-teman, di sini saya sedikit menjelaskan tentang konsep pelayanan gizi dalam kondisi bencana ya teman-teman. Baik, seperti yang teman-teman ketahui bahwa bencana adalah suatu peristiwa yang mengganggu atau mengguncang kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis lainnya ya teman-teman. Nah teman-teman, bencana alam itu ada beberapa contoh ya teman-teman. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam itu seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan banjir ya teman-teman. Nah yang berikut adalah bencana sosial ya teman-teman. Nah bencana sosial ini disebabkan antara konflik sosial antara sekelompok atau antara komunitas, antar komunitas masyarakat, dan teror ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini bagaimana cara kita mencegah bencana ya teman-teman. Nah yang pertama adalah kesiapsiagaan. Nah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasi serta melalui langkah yang tepat, guna dan berdaya guna ya teman-teman. Nah yang kedua, peringatan dini ya teman-teman. Nah serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat ya teman-teman. Terus yang berikut, mitigasi. Nah, itu serangkaian upaya mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa penetapan status bencana ya teman-teman. Nah, seperti status darurat bencana nasional itu ditetapkan oleh presiden ya teman-teman. Terus kalau status darurat bencana di provinsi itu ditetapkan oleh gubernur ya teman-teman. Terus status darurat bencana kabupaten atau kota itu ditetapkan oleh bupati atau wali kota ya teman-teman. Nah teman-teman, ada beberapa siklus penanggulangan bencana ya teman-teman. Yang pertama, pada tahap pra-bencana, dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana ya teman-teman. Nah yang kedua, kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko timbulnya bencana. Nah yang ketiga, tindakan mitigasi. Dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua bagian ya teman-teman, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif ya teman-teman. Yang berikut, peran ahli gizi dalam penanggulangan bencana. Nah, penanganan gizi berperan penting dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan untuk mempertahankan status gizi masyarakat dan mencegah risiko kesakitan dan kematian akibat kekurangan gizi, khususnya pada kelompok rentan ya teman-teman. Di sini ada beberapa peran ahli gizi dalam penanggulangan bencana ya teman-teman. Yang pertama, melaksanakan koordinasi penanggulangan gizi pada situasi bencana. Terus yang kedua, melaksanakan kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Terus yang ketiga, membuat rencana respon gizi. Terus yang keempat, mengelola kegiatan pemberian makanan bayi dan anak pada situasi bencana ya teman-teman. Yang kelima, mengelola kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk ya teman-teman. Yang keenam, mengelola kegiatan suplementasi gizi pada situasi bencana. Terus yang ketujuh, mengelola kegiatan dukungan gizi bagi kelompok rentan. Terus yang kedelapan, melakukan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat ya teman-teman. Terus yang kesembilan,
mengelola informasi dan surveillance gizi. Terus yang 10 mengelola logistik gizi ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa peran penting ahli gizi dalam menghadapi bencana ya teman-teman. Nah, pentingnya peran ahli gizi dalam bencana itu yang pertama makanan dan minuman. Kenapa makanan dan minuman? Karena kebutuhan dasar manusia harus tersedia sesuai kebutuhan tubuh mereka ya teman-teman. Nah, yang berikut seperti 8 jam setelah bencana, masyarakat mulai merasakan lapar dan haus. Nah, sebagai ahli gizi harus menyiapkan makanan siap saji seperti roti, biskuit, kue kering, air mineral, kemasan buah yang tersedia ya teman-teman.